Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan sehat semua teman-teman ya. Baik teman-teman, to the point aja melanjutkan FAQ Pionir ya. Ini part 3 bagian 3. Oke, langsung saja. Ini yang pertama ya, tentang adanya pendataan properti dan otomotif di kalangan pionir ini menarik juga sih untuk kita coba bahas ya sedikit saja, karena memang saya perhatikan ini sudah banyak sekali di berbagai grup ya yang mendata bahwa ini untuk properti, ini untuk otomotif dan sebagainya. Tidak salah sih sebetulnya. Ya, baik-baik saja, bagus-bagus saja gitu. Artinya ingin membantu memanajemenkan kawan-kawan pionir, dimana ketika nanti open minded sudah tertata bagian-bagiannya, sudah terdata. Betul, ya betul seperti itu. Jadi banyak di pendataan dalam grup ya, baik itu properti yang tadi atau apapun itulah, termasuk emas juga ya. Nah, namun satu sisi pertanyaan yang menggelitik di pikiran saya adalah ya, walaupun semua kita tahu ya bahwa siapa saja yang mau ikut ya silahkan, tidak ada paksaan di sana ya. Jadi memesan silahkan isi data ya, tapi ya apakah memang harus seperti itu? Ya itu sih kembali ke masing-masing mau atau tidaknya. Namun memang seyogianya sebuah project kripto itu yang ujungnya ya, yang ujung-ujungnya itu ada open mainnet, dan di sana sudah ada wadah kripto, bukan kripto saja ya, wadah bursa lah ya. Wadah bursa, dan pemanfaatannya sebetulnya basically itu kembali ke masing-masing, bisa dilakukan oleh masing-masing ya. Yang saya khawatirkan menggelitik di pikiran saya itu adalah datanya ya, datanya yang dikumpulkan, walaupun itu hanya sebatas mungkin nomor telepon, nama lengkap, dan nama juga di sini apakah sesuai KTP atau tidak, kemudian dilengkapi dengan nomor telepon, apalagi dengan alamat Gmail misalkan. Nah itu walaupun hanya sebatas itu, tapi itu kan data pribadi ya. Itu yang saya khawatirkan. Terlebih udah di list, ada beberapa grup yang saya saksikan itu di list panjang sekali, banyak sekali ditulis di Microsoft Excel ya, di Excel itu sampai ratusan gitu kan. Nah itu kemudian di share di di grup. Ini kan ya mending kalau memang tidak ketemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau sekali ada orang ya yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan data tersebut, ada nomor handphone itu bisa dikirim spam loh ya, dan itu mengganggu ya, bisa apalah, karena nomor handphone gitu, itu nomor handphone loh, artinya bukan nomor ini ya. Nah ini saya ikut khawatir saja gitu. Alangkah baiknya sebetulnya itu nanti ketika waktunya pun di grup masing-masing cukup itu ada secara secara peer to peer offline lah, ketemu di data, diatur dulu, itu lebih safety sebetulnya. Nah kalau untuk di grup ini saya khawatirnya seperti itu, apalagi kalau data yang sudah ratusan orang di Excel ditulis di share di grup. Nah ini kan khawatir, saya ikut khawatir aja teman-teman ya. Jadi tidak, lagi-lagi memang secara keseluruhan tidak ada salah, tujuannya mungkin baik ya, kita berpikir bahwa itu untuk mengatur saja, memanajemen. Ada yang memberikan alasan seperti ini, Bang, nanti kan biar tidak ketemu dengan bagian regulasi perdagangan di Indonesia, jadi ada pengaturan dan sebagainya. Ya jelas sih sebetulnya memang kalau memang arahnya ke sana dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, tetapi lagi-lagi kalau yang namanya aset individu ya, ini kan hasil penambangan aset individu. Nah ketika memang nanti kan di sini core team sudah menyediakan utilitas, kita bisa order tidak melalui orang lain, ada platform. Artinya kita tidak perlu misalkan ke teman tolong ditransaksikan, tidak begitu kan, kita punya wallet sendiri, alamat wallet sendiri, bisa transaksi sendiri melalui platform ataupun peer to peer. Anda butuh rumah di mana, itu bisa Anda tentuin sendiri di kampung Anda atau di wilayah Anda, kalau memang sudah ini jelas bisa dipiatkan kan begitu. Gitu. Jadi tidak perlunya misalkan kita tinggal di mana, kita tinggal di Bogor,
ambil rumahnya di Makassar misalkan, kan seperti itu kan, buat apa juga gitu ya. Jadi kalau memang mau, ya gimana ya, saya juga bingung teman-teman. Artinya ya kembali ke teman-teman sih, silahkan mengartikannya seperti apa, tetapi saya hanya ikut khawatir saja dengan data yang sudah diberikan ya. Dengan data-data yang sudah diberikan itu takutnya ada orang-orang yang menyelinap, yang tidak bertanggung jawab, akhirnya memanfaatkan hal-hal yang tidak diharapkan oleh kita. Itu aja sih sebetulnya gitu ya. Jadi ya itu monggo kembali ke masing-masing. Cuman saya ikut memperingati saja, tolong hati-hati ya gitu teman-teman. Kalau saya pribadi memang tidak terlalu antusias untuk program seperti itu ya, bukan berarti tidak percaya terhadap kawan-kawan pionir, tidak, tetapi memang ya kita juga kalau bahasa Jawanya ojo ke susu lah, nggak usah buru-buru lah. Kalaupun memang misalkan gini, misalkan saya nggak ikut nih, misalkan teman-teman wah udah dapat rumah ini, mobil segala macam, ya nggak apa-apa, monggo-monggo ae gitu loh ya. Artinya toh ketika memang ini real, sudah open mainnet dan bisa dipiatkan juga atau tuker ke cryptocurrency lain dan sebagainya, itu kan sudah benar-benar kembali ke kita, semua ada di kendali kita. Kita mau beli apa juga bisa ya, kapanpun dimanapun kan gitu. Itu aja sih sebetulnya. Oke, itu yang pertama ya. Untuk yang masalah pendataan ya, pendataan baik itu properti, emas, mobil dan sebagainya lah ya. Oke, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang tingkat kepercayaan dan pemahaman pionir terhadap Pi Network. Nah, ini lagi-lagi yang kita bahas adalah pionir, bukan non pionir ya. Baik, kalau yang non pionir sudah pastilah, artinya nggak aneh lah kalau mereka skeptis atau apa, itu karena memang bukan pionir juga, artinya jelas 100% nggak paham. Nah, ini yang pionir juga. Udah pionir tapi ada beberapa pemikiran-pemikiran yang memang perlu kita bantu lah pemahamannya ya. Kepercayaan ini tentang tingkat kepercayaan teman-teman ya, tingkat kepercayaan dan pemahaman pionir terhadap project Pi Network. Nah, yang kita tahu bahwa kepercayaan itu kan tumbuh jika sesuatunya itu diberikan fakta dan data yang dipahami ya, gitu ya, baru orang percaya. Ada fakta, ada data, terus dia pahami, nah dia percaya biasanya. Nah, perkaranya adalah fakta dan data itu kembali ke personal itu sendiri, sejauh mana kemampuannya dalam memahaminya kan gitu. Nah, ketika memang itu fakta dan data sudah ada, sejauh mana dia memahaminya. Nah, kegagalan paham dalam mengetahui sekaligus menganalisa sebuah proyek justru berbanding terbalik kalau menurut saya. Manakala semua tools pendukung sudah ada, fakta dan data sudah ada, semua sudah ada, semua fakta dan datanya. Tinggal bagaimana kita mampu mengetahui semua itu baik dari segi fundamental ataupun dari segi implementasinya. Itu tingkat bagaimana kita mengetahui itu semua dari segi fundamental ataupun implementasinya. Jika itu dipahami dengan baik, maka saya rasa akan ada korelasi objektif nantinya yang memberikan kepercayaan. Jadi tetap kembali ke kita gitu loh. Sejauh mana kemampuan kita untuk memahaminya. Makanya di sini sama-sama pionir, saling mengingatkan, saling menginformasikan, dan itu pun untuk menyaring informasi itu kan tetap kembali ke kita masing-masing. Menyaring sejauh mana informasi ini valid tidak, benar tidak, kan gitu. Nah, banyak banget loh. Proyek-proyek kita di hoax kan tuh banyak banget. Itu udah gak aneh. Nah, sejauh mana kita menganalisa, meneliti mana yang baik, mana yang benar, mana yang hoax gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa saja sih bukti, fakta, dan data itu? Ini yang perlu kita ketahui teman-teman, karena menyangkut dengan kepercayaan itu sendiri. Maaf, dalam hal ini bukan kepercayaan ke Sarah loh ya, kepercayaan dalam proyek, sebuah proyek. Apa saja bukti, fakta, dan datanya itu? Yang pertama, nah, kalau boleh sharingkan saya ya, yang pertama adalah blockchain. Apakah memahami blockchain itu apa? Dan bagaimana cara kerjanya? Kemudian bagaimana salah satu bukti kerjanya? Itu harus kita tahu, harus analisa bagaimana sih sebenarnya blockchain ini.
Cara kerjanya gimana? Bukti dari cara kerja blockchain itu apa? Nah, ini yang perlu pembelajaran tentunya. Ada waktunya juga buat belajar, ketersediaan kita juga untuk mempelajarinya. Kan begitu. Jadi kembali ke kita. Kemudian poin 2, apakah tahu apa itu ledger? Dan bagaimana salah satu bukti kerjanya? Gimana sih buktinya? Apa buktinya? Fakta datanya mana? Kan gitu. Ya. Karena ini berhubungan dengan teknologi. Gitu. Jadi kembali ke kita juga. Kemudian poin yang ketiga, apakah tahu apa itu utilitas? Orang bilang utilitas lagi, selalu utilitas. Bahkan sampai jadi bahasa utilitas, bahasa olok-olok ada tuh yang komen di YouTube saya. Dan apa buktinya? Bagaimana cara membangunnya? Apa effort dan benefitnya dari yang dikatakan utilitas itu? Sejauh mana kita memahami utilitas itu sendiri? Melihat nggak benefitnya? Lihat nggak effortnya? Gimana cara konstruksinya? Membangun daripada utilitas itu gimana? Tahu nggak caranya? Kan gitu. Tiba-tiba ada utilitas ini, utilitas itu. Tahu nggak caranya mereka bikin? Bagaimana prosesnya? Gitu kan? Nah, sejauh mana kita memahami itu? Kan tetap kembali ke kita. Nah, itu poin ketiga, utilitas. Poin yang keempat adalah proses, teman-teman. Dari segi proses, apakah tahu proses detailnya seperti apa? Baik itu proses utilitas itu sendiri, baik itu proses dari project secara keseluruhan, baik proses detailnya daripada cara kerja ledger dan blockchain yang tadi. Apakah bisa menerima proses yang dilakukan yang memakan waktu tidak semudah keinginan emosi semata ini? Gitu, itu proses yang keempat. Kemudian yang kelima, ini kita ada 7 teman-teman ya. Yang kelima, ada bukti konstruksi. Apa bukti konstruksi? Karena ada bukti konstruksi. Jadi apa bukti konstruksi dari itu semua yang sudah ada? Bukti konstruksinya apa? Nah, ketika disangkutkan dengan tadi, ini loh buktinya ada utilitas. Nah, utilitas itu sendiri kita pahami nggak? Gitu lah. Apakah melihat atau tidak? Konstruksi daripada utilitas, konstruksi daripada proses blockchain itu sendiri, konstruksi daripada ekologi dan ekosistem itu sendiri. Kita bisa ngelihat nggak? Kita bisa mendapatkan bukti daripada itu semua nggak? Itu kan perlu pembelajaran, dan itu nggak bisa belajar cuma sejam 2 jam sehari 2 hari, nggak bisa. Gitu. Kemudian poin yang keenam, apakah memahami bagaimana dengan segala macam biayanya yang harus dikeluarkan pada setiap proyek, apapun itu proyeknya. Anda menjual kelontongan juga biayanya berapa? Anda menjual bubur ayam juga berapa? Anda menjual sate juga modalnya berapa? Apa saja yang memerlukan biaya itu? Apakah blockchain memerlukan biaya? Apakah ledger memerlukan biaya? Apakah utilitas memerlukan biaya? Konstruksi semua itu biayanya berapa? Tahu nggak prosesnya? Kan gitu. Berapa lama waktu konstruksinya itu dan lain-lain? Berapa menghabiskan dananya? Pahami nggak itu gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak pahami tapi kita asal menilai, asal cuap, ya saya rasa sama aja nggak paham, kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu dilihat dari benefit, ya. Apakah paham manfaat ke depan atau benefit ke depan seperti apa dan bukti nyata bagi kita ke depan? Apa buktinya? Apakah sudah terbukti? Sudah, sebetulnya semua ini sudah terbukti. Poin 1 sampai 7 itu sudah terbukti. Ini benefitnya apa? Lalu ada marketplace kok banyak yang sudah dikirim barangnya, itu buktinya. Berarti ada manfaat. Dari hasil penambangan dijual, ada yang peer to peer juga. Ada yang melalui aplikasi juga, peer to apps juga. Nah, bagaimana ketika ini sudah open minded? Apa manfaatnya ke depan? Jelas sekali. Utilitas ini yang sudah ada itu udah ribuan, udah banyak sekali. Walaupun hackathon hitungannya hackathon 1 dan hackathon 2 itu yang dijuarai hanya puluhan. Tetapi yang sudah ready itu ribuan. Yang tidak masuk ke hackathon, kejuaraan hackathon gitu loh. Nah, ini apakah itu tidak ada benefit? Jelas ada benefit ke depan kalau kita melihat itu semua. Dan setiap utilitas, satu saja utilitas, ya, itu tidak akan ada, tidak akan terjadi, tidak akan terbangun tanpa biaya. Lagi-lagi menyangkut ke poin 6, ada biaya.
Nyangkut lagi ke poin 5, itulah adanya konstruksi bagaimana membangun. Di sana ada tim developer, ada penjual, vendor, ya. Nyangkut lagi ke poin 4, itu proses namanya. Kita pahami prosesnya, detailnya seperti apa. Ngerti nggak cara bikin platform? Berapa biaya bikin platformnya? Platform udah banyak terbukti kok, itu salah satu faktanya. Nyangkut ke nomor 3, yaitu utilitas. Dari utilitas transaksi semua itu ada tercatat di ledger ke poin 2. Dan ledger itu tentunya ada di dalam blockchain, itu teknologi. Gitu loh. Jadi apa ya? Tak salah jika sebuah proyek besar itu hasil dari orang-orang yang memang memiliki jiwa besar, pemikir besar, dan revolusioner tentunya. Banyak yang mengkerdilkan Nicholas, banyak teman-teman, luar biasa. Artinya mungkin jiwanya lebih besar daripada pemikir besar dan revolusioner. Ya, karena yang banyak juga yang mengkerdilkan Nicholas tuh banyak juga. Nah, artinya biarkan, karena memang tidak tahu ya bagaimana, siapa, backgroundnya bagaimana, pendidikannya dari mana, kemampuannya seperti apa, ya tidak mempelajari siapa itu Nicholas, hanya katanya dan katanya gitu ya. Jadi tidak ada orang besar dan proyek yang tumbuh dan berhasil dari asal-asalan, nggak ada. Semua ada harga yang harus dibayar, teman-teman. Ada harga yang harus dibayar. Nah, maka dari itu, kepercayaan, keyakinan pada sebuah proyek itu memang cocok bagi orang-orang yang pondasinya sudah ada jiwa besar, revolusioner, dan ulet tentunya. Tidak gampang menyerah. Ya, apapun yang ada, ya, ciptakan di dunia ini ada harga yang harus dibayar. Itu emang udah ada harganya, apapun itu. Nah, ada orang bijak mengatakan pribadi yang baik itu tidak pun mampu berpikir besar dan berjiwa besar. Setidaknya ya, ketika ini pribadi baik tidak pun mampu berpikir besar dan berjiwa besar, setidaknya jadilah follower yang baik. Gitu teman-teman ya. Oke. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, hanya 2 poin saja ya. Yang pertama yaitu tentang pendataan ya di beberapa grup, dan yang kedua adalah tentang tingkat kepercayaan dan pemahaman pionir. Itu saja. Jadi saya harap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemahaman itu akan erat kaitannya dengan apa, fakta dan data. Tapi semua itu ternyata kembali ke diri kita masing-masing, sejauh mana kemampuan kita. Ketika orang itu mencemooh itu dan lain sebagainya, ya jelas tidak paham, itu saja. Gitu ya. Oke, baik, sampai di sini dulu teman-teman ya. Salam petir. Mudah-mudahan semua teman-teman sehat semua. Yang penting sehat, tetap klik petirnya ya. Percayakan semua pada core team. Fakta, data itu sudah ada, prosesnya jelas. Ya, ketika diuraikan satu-satu itu catatannya juga sudah ada, explore-nya ada, utilitas teman-teman tinggal cek satu-satu. Mau coba lakukan transaksi bisa, catatan transaksi teman-teman tercatat di ledger, itu sudah jelas kok. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.